Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Listanto, guru di MAN 1 Kota Palu. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang fungsi komposisi dan fungsi inverse, di mana kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-7, yaitu inverse komposisi fungsi. Sama halnya dengan yang materi-materi sebelumnya, untuk menentukan inverse dari suatu fungsi, ya caranya sama. Cuman di sini ya, fungsi komposisinya yang diinverskan. Ada sifat jika Hx sama dengan F bundaran Gx, maka H inverse X-nya sama dengan F bundaran G inverse. Ya, jadi gini ya. Sama juga seperti G inverse bundaran F inverse. Jadi F bundaran G inverse sama dengan G inverse bundaran F inverse. Yang kedua, jika Kx-nya sama dengan G bundaran Fx, maka K inverse X sama dengan G bundaran F inverse. Itu juga sama nilainya dengan F inverse bundaran G inverse. Jadi perhatikan di sini F bundaran G inverse itu sama dengan G inverse bundaran F inverse. Jadi kebalikannya. Perhatikan polanya ya. Nah, untuk lebih mudah untuk dipahami, di sini ada contoh soal. Diketahui fx-nya sama dengan 2x kurang 1 dan gx sama dengan 3x tambah 5. Tentukan f bundaran g inverse-nya. Saya di sini menggunakan dua cara. Cara pertama yaitu menentukan f bundaran g-nya dulu. Ya, jadi untuk menentukan f bundaran g inverse, kita tentukan dulu f bundaran g-nya, kemudian nanti hasilnya kita inverskan. Sesuai definisi fungsi komposisi, maka f bundaran gx sama dengan f gx. Nah, kemudian gx-nya diketahui adalah 3x tambah 5, maka gx-nya ini kita ganti dengan 3x tambah 5. fx-nya sama dengan 2x kurang 1. Nah, x-nya di sini kita ganti dengan 3x tambah 5. Maka fungsinya menjadi 2 dikali 3x tambah 5 dikurang 1. Kita kalikan masuk, kita jabarkan menghasilkan 6x tambah 10 dikurang 1. Berarti 6x tambah 9. Nah, 6x tambah 9 ini adalah f bundaran g-nya. Ini ya. Untuk menentukan inverse dari suatu fungsi, kemarin sudah kita bahas, ya kita misalkan saja dengan y. Nah, nanti y sama dengan 6x tambah 9 ini kita rubah menjadi bentuk x ya. Menjadi bentuk fungsi x. Kalau ini kan tadi fungsi y-nya. Nah, kita rubah jadi bentuk fungsi x. Maka kita kita pindahkan 9-nya sehingga diperoleh 6x sama dengan y kurang 9. Jadi positif 9 ini kita pindahkan ke ruas kiri, jadinya negatif 9. Berarti x-nya sama dengan y kurang 9 dibagi dengan 6. Sehingga kita peroleh inverse dari f bundaran g adalah, ya kita ganti aja y-nya ini dengan x. X kurang 9 per 6. Seperti menghitung inverse dari fungsi pada umumnya yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, cara kedua, kita menggunakan sifatnya, yaitu f bundaran g inverse sama dengan g inverse bundaran f inverse. Berarti jika kita menggunakan sifat ini, maka kita tentukan fungsi g inverse-nya dulu, kemudian f inverse-nya. Nanti kita komposisikan. Oke? Nah, fx sudah diketahui di soal adalah 2x kurang 1. Maka untuk menentukan f inverse-nya, ini kita misalkan y saja. Y sama dengan 2x kurang 1, kita nyatakan menjadi fungsi x. Berarti 2x-nya sama dengan y tambah 1, ini negatif 1 ini kita pindahkan ke sana. Sehingga x diperoleh adalah y tambah 1 dibagi dengan 2. Maka f inverse-nya adalah x tambah 1 dibagi 2. Y-nya tinggal kita ganti. Kemudian gx-nya sama dengan 3x tambah 5. Nah, kita cari juga inverse-nya. Berarti y sama dengan 3x tambah 5. Kita pindahkan 5-nya jadi 3x sama dengan y kurang 5.
X-nya sama dengan Y kurang 5 dibagi dengan 3. Sehingga G inverse-nya kita peroleh adalah X kurang 5 dibagi dengan 3. Selanjutnya, kita langsung menentukan F bundaran G inverse-nya. Nah, F bundaran G inverse berdasarkan sifatnya tadi itu sama dengan G inverse bundaran F inverse. Kemudian kedua fungsi tersebut kita komposisikan, maka sesuai definisinya jadinya seperti ini. Nah, F inverse-nya kita sudah dapatkan tadi ada di sini, X tambah 1 dibagi 2. Jadi kita ganti saja F inverse-nya dengan X tambah 1 dibagi dengan 2. Kita substitusikan ke fungsi G inverse. Fungsi G inverse-nya ini adalah X kurang 5 per 3. X-nya ini kita ganti dengan X tambah 1 per 2. Sehingga dapatnya seperti ini. Jelas ya? Kurang 5 karena di sini kurang 5 dibagi dengan 3. Pengurangan bentuk pecahan ya penyebutnya harus sama, maka 5-nya ini kita rubah jadi 10 per 2. Kenapa 10 dibagi 2? Ya karena di sini penyebutnya 2. Berapa yang dibagi 2 hasilnya 5, berarti 10. Oke, kita lanjutkan, kita peroleh X kurang 9 per 2 dibagi dengan 3. 9-nya dapat dari ini, 1 dikurang 10. Hasilnya kan negatif 9. Nah, ini kita bisa tuliskan juga seperti ini. X kurang 9 per 2 dikali 1 per 3. Jadi ini kan pembagian pecahan. Ingat, 3-nya ini kan ada 3 per 1 di situ. Nah, baginya ini kita ganti dengan kali, kemudian ini kita balik. Yang tadinya 3 per 1 menjadi 1 per 3. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah X kurang 9 dibagi dengan 6. Ini tinggal kita kali pembilang, penyebut kali penyebut. Ya, sama kan hasilnya? Ya, jadi terserah mau pakai cara 1 ataupun cara 2, itu tergantung mana yang lebih mudah. Cuman kalau dilihat dari penyelesaian di sini ya kita lebih setuju untuk menggunakan cara 1. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada soal lain yang lebih mudah ketika kita menggunakan cara kedua. Ya, terserah mana yang lebih dianggap mudah. Contoh nomor 2. Diketahui fx sama dengan 1 per 2x kurang 1 dan gx sama dengan 2x tambah 4. Tentukan G bundaran F inverse 10. Oke, nah seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, fungsi inverse itu kan adalah fungsi kebalikan dari fungsi sebelumnya. Ya, jadi fungsi inverse itu adalah kebalikan, fungsi kebalikan. Nah, sehingga untuk G bundaran F inverse 10 itu sama saja pengertiannya dengan G bundaran Fx sama dengan 10. Jadi berapa nilai X-nya ini yang menghasilkan 10, kan gitu. Ya, karena inverse ini kan kebalikan dari fungsi ini. Berarti kalau bentuknya seperti ini, kita cari terlebih dahulu adalah fungsi G bundaran F-nya. Maka kita dapatkan seperti ini. Ya. Gfx, Fx-nya adalah 1 per 2x kurang 1, kita ganti saja. Kita masukkan ke fungsi G-nya 2x tambah 4. Ya, berarti di sini 2, X-nya kita ganti dengan ini. Kemudian ditambah 4. Kita kali masuk, 2 kali 1/2 hasilnya 1. 1x berarti 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Ditambah 4, maka diperoleh X tambah 2. Jadi G bundaran F-nya adalah X tambah 2. Sehingga untuk menentukan nilai X-nya ya kita gunakan sifat ini. G bundaran Fx sama dengan 10. Berarti X tambah 2 sama dengan 10, maka X-nya kita peroleh 8. Sehingga kesimpulannya G bundaran F inverse dari 10 itu sama dengan 8. Atau boleh juga kalian menggunakan materi yang baru saja kita jelaskan ini. Jadi untuk menentukan G bundaran F inverse 10, pertama cari dulu fungsi G bundaran F-nya.
Gitu ya. Nah, setelah kita dapat fungsi G bundaran F, kita inverskan. Nah, nanti kan dapat fungsinya tuh. Setelah kita dapat, baru X-nya kita ganti dengan 10. Nanti pasti diperoleh 8 juga. Gitu. Nah, contoh nomor 3. F bundaran GX sama dengan 2X kurang 7. Fx sama dengan 2X tambah 1. Yang ditanya adalah G inverse X-nya. Jadi di sini kita menentukan inverse dari suatu fungsi jika fungsi komposisinya diketahui. Nah, caranya ya kita berangkat dari definisi dari fungsi komposisi itu sendiri. F bundaran Gx sama dengan 2X kurang 7. Sesuai definisinya maka ini sama dengan Fgx. Ya. Karena untuk menentukan G inverse X berarti kita cari fungsi Gx-nya dulu. Kalau sudah dapat baru kita inverskan. Nah, ini Fgx, jadi fungsi Fx-nya kan 2X tambah 1. X-nya ini kita ganti dengan Gx. Maka diperoleh 2Gx tambah 1. Ya kan? X-nya ini kita ganti dengan Gx. Sama dengan 2X kurang 7. 2Gx sama dengan 2X kurang 7 kurang 1. Ini positif 1. Kita pindahkan saja. Maka jadi negatif 1. Berarti 2Gx sama dengan 2X kurang 8. Negatif 7 kurang 1. Hasilnya negatif 8. Sehingga Gx-nya adalah 2X kurang 8 dibagi dengan 2. Nah, ini bisa dibagi masing-masing. 2 bagi 2 adalah 1. Berarti 1X. Negatif 8 bagi 2 hasilnya negatif 4. Maka Gx-nya adalah X kurang 4. Di sini kita sudah mendapat Gx-nya, sekarang tinggal kita inverskan. Berarti kita ganti saja Y sama dengan X kurang 4, maka X-nya sama dengan Y tambah 4. Pindah ruas ya. Kesimpulannya G inverse X-nya sama dengan X tambah 4. Gitu aja. Contoh berikutnya. F bundaran Gx sama dengan 2X kurang 7. Gx sama dengan X kurang 4. Yang ditanya adalah F inverse X. Berarti kalau ditanya seperti ini kita cari dulu fungsi. Ya betul, fungsi Fx-nya dulu. Ya, fungsi Fx-nya kita cari. Setelah kita dapatkan baru kita inverskan. Kita mulai dari ya fungsi komposisinya saja. F bundaran Gx sama dengan 2X kurang 7. Berdasarkan definisi maka Fgx sama dengan 2X kurang 7. Gx-nya sudah diketahui adalah X kurang 4. Jadi kita ganti saja. Fx kurang 4 sama dengan X 2X kurang 7. Nah, untuk menentukan fungsi Fx, di sini kita ya ini sudah pernah dijelaskan juga pada pertemuan sebelumnya. X yang di sini ya, kita harus rubah bentuknya menjadi X kurang 4 agar kita dapat menentukan Fx-nya nanti. Di sini diperlukan kemampuan untuk memanipulasi suatu bentuk ke bentuk yang lain. Ya, jadi kalian harus bisa dalam memanipulasi bentuk ini. Nah, X-nya ini kita ganti dengan X kurang 4. Ya. Jadi ini yang tulisan merah, itu kita tulis duluan. Kita ganti dengan X kurang 4. Nah, selanjutnya kita tinggal tambahkan sampai hasilnya sama dengan yang di atasnya ini. Nah, karena yang di atas dimunculkan adalah 2X, maka supaya menjadi 2X ini kita kali dengan 2. Sebab 2 kalau kita kalikan dengan X ini kan hasilnya 2X. Oke, jadi ini positif 1 belum ada dulu ya, belum ada. Nah, ini kalau kita kalikan hasilnya adalah 2X kurang 8. Ya kan? Ini kalau kita kalikan masuk hasilnya 2X kurang 8. Karena yang di atasnya itu adalah negatif 7, sementara di sini kita dapatkan negatif 8, maka harus kita tambahkan dengan 1. Negatif 8 tambah 1 kan hasilnya negatif 7. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, yang sama ini tinggal kita rubah saja. Jadi kalau yang di dalam kurung ini kita ganti dengan X, maka X kurang 4 ini juga berubah menjadi X. Sehingga Fx yang kita dapatkan adalah 2X tambah 1. Maka inverse-nya itu kita gunakan cara menginverskan, diperoleh F inverse X sama dengan X kurang 1 dibagi dengan 2. Gitu ya.
Nah, jadi untuk materi tentang inverse komposisi fungsi, pelajari lagi cara-cara untuk mengkomposisikan suatu fungsi, dan yang paling penting adalah menentukan atau mencari inverse dari suatu fungsi. Jangan lupa juga untuk memanipulasi, ya, kemampuan memanipulasi sangat diperlukan untuk pembelajaran matematika sekarang ataupun ke depannya. Baiklah, terima kasih untuk pertemuan kita kali ini, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tulis saja di kolom komentar atau ke kontak yang sudah dibagikan. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.